sini ada problematika penelitian agama. Lingkup penelitian agama akan menjelaskan tentang tujuan penelitian agama. Agama sama dengan agama yang dikajinya. Atau mempelajari gejala-gejala yang ada di dalamnya. Metode penelitian agama. Mengenai ruang lingkup penelitian agama. Dapat disimpulkan bahwasannya penelitian agama itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Mirliawati. Saya Randy Ardiansa. Saya Quratul Jannah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul model-model penelitian agama. Oke, untuk penjelasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar model-model penelitian agama. Dalam konsep dasar, tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya pengertian. Di sini saya akan membahas tentang pengertian penelitian dan juga pengertian dari agama. Penelitian secara etimologi itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu recherche, yang artinya menemukan ataupun menelusuri. Kemudian penelitian secara luas yaitu berarti sebagai suatu kegiatan pengumpulan informasi ataupun sebagai bahan pengembangan pengetahuan. Penelitian berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan juga penelitian metode campuran atau menggabungkan keduanya. Kemudian untuk kata agama itu berasal dari 2 kata. Yang pertama itu dari kata a yang berarti tidak, dan juga gamma yang berarti kacau. Maka dari itu secara etimologi agama adalah tidak kacau. Adapun secara terminologi, agama adalah suatu ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tujuannya itu untuk mengatur kehidupan manusia supaya terhindar dari kekacauan. Dapat disimpulkan bahwasannya penelitian agama itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang tujuannya itu untuk mempelajari agama atau mendalami agama dan menganalisis suatu fenomena yang terjadi dalam agama tersebut dengan cara menggunakan metode yang teoritis dan juga relevan. Yang selanjutnya itu ada aspek-aspek dalam model-model penelitian agama. Ada 2. Yang pertama itu ada aspek pemikiran, itu menggunakan metode filsafat dan juga ilmu-ilmu humaniora. Yang kedua itu ada aspek interaksi sosial. Untuk poin berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian agama. Tujuan penelitian agama sendiri yang pertama itu ada untuk menggambarkan salah satu kelompok sosial agama serta mengetahui atau mempelajari gejala-gejala yang ada di dalamnya. Kemudian itu tujuannya itu tidak untuk menggambarkan teori-teori baru tentang agama. Kemudian itu yaitu bertujuan agar setiap penganut agama itu dapat mengetahui sumber agamanya, kemudian bisa mengenal agama lain juga agar bisa saling menghargai. Terus juga membina hubungan yang akrab secara pribadi antar beragama, memperdalam pengetahuan tentang agama tersebut, kemudian membina etika religius antar beragama sehingga dapat menimbulkan sikap respek antar beragama. Selanjutnya ada agama sebagai objek penelitian dan lingkupannya. Agama menjadi objek penelitian dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada agama sebagai doktrin, yang kedua ada pada hakikatnya agama itu membentuk dinamika dan struktur masyarakat, dan yang terakhir ada agama menunjukkan sikap masyarakat pemeluknya. Penelitian agama ini dilakukan oleh disiplin ilmu. Masing-masing disiplin ilmu dapat menganalisisnya dengan aspek-aspek khusus yang sesuai dengan jangkauan dan tujuannya, namun tetap dengan pokok bahasanya yang sama. Adapun objek dalam penelitian agama adalah tingkah laku umat beragama sampai sejauh mana pemeluk agama tersebut dapat mewujudkan ajaran agamanya dalam hubungan antara sesama manusia dalam hidupnya secara bermasyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian agama. Yang pertama ada mengamati fakta-fakta yang terjadi dalam suatu agama. Yang kedua ada memahami bahkan menelaah berbagai macam fakta yang timbul dari perwujudan iman suatu agama tertentu. Yang ketiga ada dengan pemahaman yang rasional, fakta-fakta yang diteliti dapat dilihat dari segi cahaya agama. Yang kelima ada lembaga agama. Selanjutnya ada hubungan agama yang meliputi hubungan antar atau orang kelompok dalam agama itu sendiri serta hubungan dengan agama lain dalam hidup bermasyarakat. Yang
Yang keenam ada fungsi agama, dapat dilihat dari sejauh mana suatu agama dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada teks agama. Yang dimaksud teks agama tersebut yaitu bahan-bahan tertulis tentang suatu agama tertentu. Adapun metode yang baik dalam penelitian agama yaitu dengan metode sintesis, karena metode ini dianggap dapat lebih memahami menyeluruh mengenai ruang lingkup penelitian agama. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam penelitian agama. Yang pertama ada pendekatan sejarah. Penggunaan sejarah sebagai sebuah pendekatan atau pisau analisis dalam studi Islam adalah mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan Islam, baik yang menyangkut ajaran maupun realitas empiris sehari-hari pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, dan hubungan antar keduanya. Karakteristik sejarah sebagai pendekatan adalah sebagai sebuah kerangka metodologi di dalam kajian atas suatu masalah yang dimaksudkan untuk menerobong segala sesuatu masalah itu dalam masa lampau. Yang kedua ada pendekatan sosiologis, yaitu suatu ilmu atau cabang ilmu yang mempergunakan observasi, eksperimentasi, dan komparasi sebagai metode untuk memahami realitas. Yang ketiga ada pendekatan sejarah sosial, yaitu sebagai kombinasi dari pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi. Muncul sebuah pendekatan baru yang disebut pendekatan sejarah sosial, yaitu melihat sesuatu secara totalitas dengan mengupas tuntas struktur sosial, mobilitas sosial, dan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat ada pendekatan antropologi, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang memutuskan kajiannya pada manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang kelima ada pendekatan psikologi, yaitu penelitian terhadap peristiwa atau pengalaman kejiwaan individu yang terkait dengan rasa keagamaannya. Yang terakhir ada pendekatan filologi, yaitu mendapatkan kembali naskah dari kesalahan yang berarti memberikan pengertian yang sebaik-baiknya dan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat diketahui naskah yang dekat pada aslinya, karena naskah itu sebelumnya mengalami penyalinan untuk kesekian kalinya. Selanjutnya di sini ada problematika penelitian agama. Jadi problem budaya dan agama. Pada sejatinya agama adalah pengatur budaya. Meskipun agama yang menghilangnya sama tapi tetap budaya itu berbeda-beda. Misalnya adanya candi dan lain-lain. Problem insider dan outsider. Maksudnya adalah problem ini difokuskan pada siapa yang melakukan penelitiannya. Sedangkan insider adalah orang yang mengkaji agama sama dengan agama yang dikajinya. Outsider adalah orang yang mengkaji agama lain yang dikaji tidak sama dengan agamanya. Selanjutnya ada metode penelitian agama. Metode yang digunakan dalam penelitian agama ialah dengan memanfaatkan metode-metode ilmu sosial. Terdapat 3 corak utama dalam penelitian sosial, yakni penelitian deskripsi, eksplorasi, dan verifikasi. Adapun yang membedakan antara ketiga corak penelitian tersebut ialah peran hipotesis dalam melaksanakan penelitian tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.